Ada ayah dan ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama hari ini, mencari ilmu untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya insya Allah. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ari, yang insya Allah akan menjadi moderator dalam kelas Zoom pagi ini. Sebelum memulai kelas pagi ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait lembaga kami. Rumah Krucil sendiri merupakan lembaga non-formal yang berfokus pada pendidikan anak usia dini. Selain itu, yang juga masih satu naungan dengan Rumah Krucil, kami juga memiliki lembaga formal untuk jenjang TK dan juga SD, yaitu Amar bin Dinar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Instagram kami di @rumahkrucil dan @amarbindinar. Baik, ayah dan ibu, kelas hari ini merupakan salah satu rangkaian dari kelas paket Ramadan Rumah Krucil. Program ini merupakan program khusus Ramadan yang terdiri dari 3 pertemuan kelas anak dan 6 pertemuan kelas orang tua via Zoom. Insya Allah di kolom chat nanti akan dikirimkan link absensi yang bisa diisi oleh ayah dan ibu yang baru bergabung hari ini. Link akan berisi data diri yang bisa diisi untuk nantinya admin bisa konfirmasi kembali ke ayah atau ibu yang telah mengisi untuk mengikuti rangkaian kelas anak dan orang tua selanjutnya. Baik, kelas orang tua hari ini insya Allah akan bersama dengan Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala dengan tema Muda Belia Bukan Lanjut Usia. Alhamdulillah sudah bersama kita bergabung Ustadz Rizal. Sebelumnya Ana ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluk ya Ustadz? Bikhair, alhamdulillah, hayakumullah. Alhamdulillah. Taib, berhubung Ustadz sudah bersama kita langsung mulai saja kepada Ustadz Rizal Ruyal Putra dan Hafizullah Ta'ala. Kepadanya, Anda persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wal amali bihima ala fahmi salafil ummah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu rabbul jalali wal izzah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم القيامة أما بعد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah di mana saja berada, yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga kita. Bersyukur dengan lisan dan bari kita. Bersyukur dengan lahir dan batin kita. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, tunduk patuh kepadanya, memohon ampunan-ampunannya. Terutama
kita berada di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang lebih baik dari kualitas penghambaan diri kita sebelumnya. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu indah dan sempurna kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, pada keluarga beliau tercinta, pada istri-istri beliau yang mulia, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang selalu bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnahnya hingga akhir zaman tiba. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, subhanallah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasa-rasanya baru 1-2 hari kemarin kita mengawali kebersamaan di bulan mulia Ramadan 1444 Hijriah ini. Ternyata kita sekarang sudah berada di hari ke-11. Itu berarti 10 hari pertama, sepertiga bulan pertama sudah berlalu pergi. Di satu sisi barangkali kita senang, berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan Ramadan. Kita bahagia, alhamdulillah kita telah menjalankan ujian siyam Ramadan. Namun pantas kiranya kita juga khawatir. Jangan-jangan kita tidak sampai ke penghujung Ramadan. Jangan-jangan segenap amal ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya kemarin belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan permohonan ampun kita juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib untuk meminta, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak dinina-bobokan oleh angan-angan dan sekedar harapan, tapi lemah effort dan perjuangan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cepatnya pergantian masa mengingatkan kita akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata dalam sabdanya yang mulia, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu." Al-hadis. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu dicabut. Gempa terjadi begitu banyak dan perjalanan waktu menjadi begitu cepat. Hadis ini masih berkelanjutan, namun kita mencukupkan di bagian awal hadis ini berkaitan dengan yataqarabaz zaman. Begitu cepatnya, begitu detik. Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, beliau berkata, "Ma'nahu qisaru zamanil a'mar wa qillatul barakati fiha." Berdekatannya zaman, kata beliau maknanya adalah pendeknya waktu dan usia. Rasa-rasanya baru kemarin kita menikah, ternyata anak kita sudah 4. Rasa-rasanya baru kemarin anak kita dilahirkan, sekarang dia sudah siap untuk dinikahi. Rasa-rasanya kita baru kemarin menikahkan anak kita, ternyata sekarang kita sudah memiliki 5 cucu, dan begitu seterusnya. Qillatu zamanil a'mar. Begitu sedikit waktu usia, sehingga seakan terasa begitu dekat dari satu bagiannya ke bagian berikutnya. Andai seperti ini saja, mungkin menjadi cukup ringan. Tapi kemudian yang mengerikan adalah tatkala yang terjadi adalah berikutnya. Wa qillatu barakati fiha. Sedikit keberkahan di dalam usia tersebut, subhanallah. Pantas kiranya kita untuk cemas dan khawatir kalaulah ternyata usia yang padanya
mengalir begitu saja tanpa makna, menguap sia-sia, wal'iyadzubillah. Demikian pula Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berkata, taqarubuz zaman fussira biqisaril a'mar. Berdekatannya zaman itu ditafsirkan, dimaknai dengan pendeknya usia-usia. Dan karena itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, a'maru ummati baina sittina was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia-usia umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun, dan sangat sedikit sekali yang melebihi dari itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami melihat ada korelasi yang semoga menjadi renungan bersama. Begitu cepatnya waktu Ramadan berlalu. Dalam siklus 1 bulan yang lebih kurang terdiri dari 29 atau 30 hari, ternyata sekarang kita sudah ditinggalkan dengan 10 hari pertamanya. Dia tidak akan kembali lagi. Dan tidak mungkin kita untuk mengulanginya lagi. Yang ada adalah penyesalan tatkala seorang hamba tidak memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah berlalu dan sebelumnya dia berada di hadapan waktu itu. Boleh dilihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tatkala salah seorang di antara mereka kedatangan ajal mautnya, kematian tiba menjemputnya. Ternyata setelah ia meninggal dunia dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah, Rabbku, kembalikan aku bisa hidup lagi. Kembalikan aku ke waktu yang telah terlewati. Tanda penyesalannya. Kenapa dia ingin dikembalikan kepada waktu sebelumnya? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa beramal salih di waktu-waktu yang telah aku lewati. Telah terluka tidak mungkin. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekedar menjadi kalimat yang dia ucapkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakangnya ada hari kebangkitan atau ada barzakh, ya, alam kematian, alam kubur sampai hari kebangkitan tiba. Maksudnya adalah bagaimana agar kita tatkala mengingat dua ayat ini, ayat 99 dan ayat 100 dalam surat Al-Mu'minun, kita memiliki semangat yang lebih tinggi untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini jika Allah panjangkan usia kita lebih baik. 10 yang kemarin hendaklah menjadi bahan evaluasi. Introspeksi diri kita. Apakah yang sudah berlalu sehingga kita akan meningkatkan kualitasnya, atau mungkin kita sadari ternyata belum baik, maka sepanjang masih ada hayat di kandung badan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dengan taufiknya untuk memperbaiki. Cepat, begitu cepat berjalan. Dan ternyata siklus 1 bulan yang terasa cepat itu semoga juga bisa mengingatkan kepada kita bahwa siklus usia 60 atau 70 rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi reminder buat kita semua.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau pantas 10 hari berlalu di bulan mulia ini menjadi bahan muhasabah, introspeksi kita, agar di Ramadan ini kita menjadi lebih baik, maka demikian pula dengan siklus usia kita yang kita tidak tahu kapan. Tapi kata Nabi SAW, usia umatku berkisar pada 60 hingga 70 tahun dan hanya sedikit saja yang melebihi itu. Adapun yang mendahului sebelum 60 tahun meninggal dunia sudah sangat banyak sekali. Dan ini menjadikan kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16 pada surat Al-Ahqaf tersebut dengan ringkas memberikan gambaran singkat kepada kita perjalanan kita hidup di dunia ini. Dari yang hanya sesuatu lemah saja sampai kemudian kuat, sampai kemudian punya anak keturunan, namun kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala karena tutup usia. Tentu tidak sama antara yang muda belia dengan yang sudah lanjut usia, tidak sama. Namun siklus itu akan selalu terlewati oleh setiap hamba yang hidup di dunia. Ada yang memang meninggal dunia dalam usia muda, artinya sebelum betul-betul merasakan fase lanjut usia. Tapi umumnya, sebagaimana Nabi SAW ucapkan tadi, antara 60 hingga 70 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Saya hanya menduga yang bersama dengan kita pada kesempatan virtual kali ini adalah yang usianya belum melewati 60 atau bahkan 70 tahun. Kalaupun ada mungkin sebagian kecil saja. Barangkali yang berada bersama kita dalam ruang virtual ini adalah yang usia-usia orang tua muda, mungkin 30, mungkin 35, mungkin 40, mungkin 45 dan sekitar itu. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu kami bermaksud untuk mengingatkan terutama diri kami sendiri. Sekaligus mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, di mana saja berada rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat. Ini adalah nasihat buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas ayat 15 dan 16 surat Al-Ahqaf ini, izinkan kami mengingatkan ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam ayat 54 surat Ar-Rum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari lemah. Dari kondisi lemah, bukan kuat. Realitanya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir, maka dia berawal dari pertemuan sperma dan sel ovum. Kemudian terjadi pembuahan dalam rahim, lemah, air yang tidak bisa apa-apa. Kemudian dari air itu, sebagian kecilnya mengalami pertemuan, ada pembuahan, kemudian dia menempel. Menjadi alaqah, menempel, mengisap darah. Kemudian dari sesuatu yang menempel itu, dia akan berubah menjadi sebuah gumpalan. Terus, sampai kemudian dia terlahir. Dan setelah terlahir, juga masih belum bisa apa-apa. Dia belum bisa melihat, dia belum bisa apa-apa kecuali minum ASI dari ibunya.
Waktu berlalu, mungkin dia bisa membuka mata, dia bisa menangis lebih kencang lagi, dan seterusnya. Kita sama-sama melihat siklus itu ada pada anak kita. Dan sejatinya meskipun kita tidak pernah melihat diri kita sendiri, seperti itulah kurang lebih kondisi kita dahulu. Allah Subhanahu wa taala yang menggariskan bahwa dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita semua ini dalam keadaan lemah. Kemudian dari lemah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kuat. Akhirnya kita bisa berjalan sendiri, bisa berlari sendiri, bisa makan sendiri, bisa buang air sendiri, bisa berpakaian sendiri, bisa melangkahkan kaki, menyelesaikan keperluan dan lain sebagainya sendiri. Kemudian dari kuat yang sampai terus memuncak, dia akan kembali lagi kepada titik lemah berikutnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dari kuat tersebut berangsur akan mengalami degradasi, penurunan dan terus penurunan, bahkan bukan hanya sekedar lemah, tetapi juga diiringi dengan syaibah, dengan uban, dengan keriput, dengan tulang yang rapuh dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu, Maha mengetahui, lagi Maha mampu untuk menetapkan. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kondisi atau gambaran singkat sekali dalam surat Ar-Rum ayat 20 ayat 54 tadi, mari kita coba membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Ayat ini pun mengantarkan kita untuk mengenali siklus perjalanan kehidupan manusia yang umumnya terjadi pada kisaran waktu 60 dan sampai 70 keumuman usia umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami berwasiat. Siapa yang berwasiat? Allah Subhanahu wa taala. Wa wassayna. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada siapa? Kepada manusia, kepada kita semua. Kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Allah? Biwalidayhi ihsana, untuk berbakti kepada kedua orang tua sebaik-baiknya. Ada satu hal yang ingin kami ingatkan kepada diri kita bersama. Seringkali kita itu memposisikan diri kita ini sebagai orang tua yang punya anak, sehingga punya idealisme-idealisme, impian-impian dari anak-anak kita. Kita minta atau kita mensupport, kita mendukung, kita membentuk anak-anak kita menjadi saleh, salihah dan seterusnya. Kita pengen anak-anak kita itu berbakti kepada kita sebagai orang tua mereka. Tapi bukan jarang kita dilalaikan oleh berbagai kondisi dan kesibukan, bahwa sejatinya kita juga adalah orang tua. Kita adalah anak-anak bagi kedua orang tua kita. Maka semestinya kita bukan hanya memposisikan diri sebagai orang tua bagi anak-anak kita saja, tapi kita juga memposisikan diri kita ini sebagai anak-anak buat kedua orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau membuka ayat ini dengan wasiatnya, wa wassayna al-insan. Kami berwasiat kepada setiap manusia, biwalidayhi ihsana, untuk berbuat bakti sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Dan kalaulah seseorang mungkin lupa, mungkin tidak tahu lahirnya dulu sehingga tidak ada dokumentasi bagaimana prosesnya dilahirkan oleh ibunya, dan jarang seseorang yang bisa melihat sendiri bagaimana prosesi dirinya dulu waktu janin pertama kali dikeluarkan dari perut ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu agar kita bisa merenung, agar kita bisa tadabbur, kita bisa tafakkur, kita bisa tazakkur
liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab. Kita bisa menghayati, kita bisa merenungi dengan saksama apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitab sucinya ini. Allah berfirman melanjutkan, hamalathu ummu. Setiap orang, siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, di desa, di kota, terpelajar atau orang biasa, pejabat atau orang bawaan saja, siapa saja manusia diperintahkan oleh Allah dengan wasiatnya untuk berbuat bakti kepada orang tua. Kemudian Allah ingatkan, hamalathu ummu. Dia dikandung dalam sebuah kehamilan oleh ibunya. Kurha, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan tidak nyaman. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya juga dalam keadaan tidak senang. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian kehamilan dan disapih dari susuannya sempurna 30 bulan. Para pemirsa sekalian dimanapun berada rahimakumullah. Ini penting untuk kemudian kita hayati dengan seksama. Ini siklus perjalanan hidup kita. Siapapun saat ini. Sebagaimana barangkali kita tanamkan ini kepada anak-anak kita. Kita punya idealisme tersendiri untuk menjadikan mereka sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Maka kita pun perlu mengukur diri kita ini dengan sebuah ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Menghayati dengan sebuah renungan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Setiap ibu yang mengandung anaknya, dia bahagia, ada janin di dalam perutnya, dia bahagia, dia senang. Tapi dia tidak suka dengan kondisi hamilnya itu. Dia mulai muntah-muntah, dia mulai mual, dia mulai mencium aroma yang tidak sedap baginya. Dia merasakan berat tulang-tulangnya, ya, hormon-hormon perubahan, ya. Dia tidak suka. Hamalathu ummuhu Qur'an. Dia bahagia mengandung anaknya, tapi dia tidak suka dengan kondisi yang dialaminya. Sakit, tidak bisa tidur, mual, nggak enak makan, dan seterusnya. Wa wada'athu Qur'an. Demikian pula saat ia melahirkan anaknya tersebut. Berapa banyak kita tahu ibu yang akhirnya meninggal dunia saat persalinannya tiba. Ada perjuangan, bersimbah darah, bermandikan keringat. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mungkin ada baju-baju yang robek dengan tarikan-tarikan jari jemarinya. Mungkin ada yang tersakiti, mungkin ada yang mendengar pekak teriakannya, dan seterusnya. Begitu anak itu keluar dan didekatkan dalam dekapannya, dia pun bahagia. Dia bahagia bisa melahirkan anaknya, tapi dia tidak suka dengan kondisi itu, sakitnya, mengejannya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan potret gambarannya. Hamalathu ummuhu Qur'an wa wada'athu kurha. Hamil dalam keadaan tidak senang, bukan tidak senang dengan kehamilan, tapi kondisi berat yang dia jalankan membuat dia seringkali harus menahan rasa tidak senang tersebut. Demikian pula saat melahirkan, bukan dia tidak bahagia mendapatkan anaknya bisa keluar dengan normal dan seterusnya dalam keadaan sehat, selamat. Bukan itu. Tapi dia tahu, dia bisa membayangkan sakitnya dan seterusnya. Kurha. Belum lagi kehamilan dan susuannya 30 syahra. Selama 30 bulan. Dan 30 bulan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, karena usia kandungan itu minimal 6 bulan, kemudian usia susuan itu adalah 2 tahun, artinya 24 bulan, maka 24 ditambahkan 6 menjadi 30. Atau 6 bulan ini menjadi 7 bulan dengan
putaran waktu bulan-bulan Hijriyah yang bukan di 30 atau 31 tetapi 29 dan 30. Intinya bahwa 30 bulan itu adalah keumuman usia kehamilan disertai dengan susuan. Dan dari sini pula para ulama menjelaskan bahwa mengapa seorang anak memiliki kewajiban berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab disebutkannya kewajiban bakti kepada ibu 3 kali dibandingkan ayah karena ibu mengalami 3 hal yang tidak dialami oleh ayah. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan ketiganya disebutkan dalam ayat ini. Subhanallah. Inilah siklus kehidupan kita semua. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Rasul, siapa orang yang paling berhak mendapatkan persahabatan, pergaulan baik dariku, perlakuan baik dariku untuknya? Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi setelah itu, wahai Rasul? Nabi menjawab, ummuka, ibumu lagi. Dia bertanya yang ketiga kalinya, siapa lagi Rasul? Rasul masih menjawab, ummuka, ibumu lagi. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi Rasul? Rasul menjawab, ayahmu. Ibumu, 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 ayahmu. Sebagian ulama menjelaskan keterkaitan itu dengan penyebutan dalam ayat ini, 3 hal yang tidak dialami oleh ayah. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan semuanya penuh dengan tanggung jawab, peranan, perjuangan, pengorbanan yang berat. Karenanya seorang anak berkewajiban untuk memberikan baktinya kepada ibu 3 kali lipat daripada kepada ayah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Setelah dilahirkan, disusui, hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ia mencapai fase asyud. Asyud itu artinya adalah titik mapan. Titik mapan. Sebagian ulama menyatakan bahwa maksudnya adalah dari usia aqil balik sampai 30 tahun atau 33 tahun. Itulah asyud. Dia betul-betul mengalami fase-fase kematangan, fase-fase kemapanan. Usia aqil balik yang kemudian mengalami proses-proses tertentu, fase-fase yang dilewati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu, ketika ia mengalami asyud, ya, mengalami usia mapan, aqil baligh, wa balagha arba'ina sanatan, dan ia mencapai usia 40 tahun. Mencapai usia 40 tahun. Allahu a'lam. Saya tidak tahu, tapi saya menduga saja usia Bapak dan Ibu sekalian yang berada di ruang virtual ini mungkin adalah kisaran antara 25 sampai sekitar 45, 40, 45. Allahu a'lam. Maka yang sudah mencapai usia 40 tahun atau lebih, hendaklah ia lebih merenungi kembali ayat ini. Dan yang belum kepada usia 40, persiapan. Siapa tahu siklusnya adalah seperti keumuman usia umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu 60 atau 70 tahun, maka pasti dia akan melewati fase arba'ina sana, 40 tahun. Dan usia 40 tahun inilah, Allahu a'lam, sependek keilmuan yang kami ketahui, satu-satunya usia manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Angka menunjukkan keterangan usia atau umur di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ayat ini. Arba'ina sana, usia manusia di 40. Karenanya di antara para ulama membahas
Ada apa di balik rahasia atau misteri 40 tahun? Mereka menjelaskan karena biasanya orang kalau sudah 40 tahun itu sudah lebih fokus kepada istri dan anaknya, maka dia lupa kepada kedua orang tuanya. Dia fokus kepada anaknya. Wah, anak saya harus mendapatkan pendidikan yang baik, begini, begitu, dan lain sebagainya. Ini terlupakan sehingga menyisihkan kewajiban yang sebetulnya menetap, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Selalu saja ketika harus berbakti kepada kedua orang tua ada alasan. Aku sudah punya suami, aku sudah punya istri, aku sudah punya anak-anak, anak-anakku harus begini, harus begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ingat, kau tidak langsung kemudian tua dan kuat semapan ini sekarang. Dulu kau adalah orang yang lemah. Dan kelemahanmu itu membuat repot kedua orang tuamu. Inilah yang harus selalu menjadi renungan kita. Masih muda belia tidak sama dengan lanjut usia, itu pasti. Justru ketika sudah lanjut usia, kita harus ingat mempersiapkan diri sebelum nanti kita kemudian masuk kepada jenjang mulai lanjut usia. Arba'ina sana. Ketika mencapai 40 tahun, biasanya sebagian orang itu merasa sudah sibuk-sibuknya. Sedang merasa matang-matangnya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat keumuman para nabi dan rasul di usia 40 tahun, keumuman. Walaupun ada di dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan fata, masih muda. Sudah menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Allah sebutkan fata, anak muda. Masih remaja barangkali, Allahu a'lam, belasan tahun atau 20-an tahun. Demikian pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang kemudian ketika ada kisah antara Nabi Yusuf alaihi salam yang dijebak atau dikondisikan terjebak di dalam fitnah wanita oleh tuannya sendiri, konon namanya Zulaikha. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman turawidu fatahu. Si Zulaikha ini merayu budak mudanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam masih muda waktu itu. Dan ada khilaf di antara para ulama apakah misalnya Nabi Yahya alaihi salam diutus menjadi nabi, diberikan kenabian pada saat beliau masih kecil. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat dan kami telah memberikan kepadanya al-hukma sabiyyah, dalam keadaan masih kecil. Dan ada khilaf juga di antara para ulama apakah Nabi Isa alaihi salam sudah menjadi nabi saat beliau masih dalam gendongan ibunya namun diberikan kemampuan untuk bicara. Wa ja'alani nabiyyan, di antara yang beliau ucapkan di masa gendongannya, beliau berkata, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surat Maryam, wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan oleh Allah dalam menjadi utusannya, menjadi nabinya. Di utusan Allah Subhanahu wa taala adalah di usia mereka 40 tahun kurang lebih. Sebagaimana pula Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul di usia 40 tahun. Wa balagha arba'ina sana. Ketika mencapai 40 tahun, qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku. Ini permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimintanya? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Anugerahkan kepadaku taufik agar aku bisa bersyukur kepada Engkau dari semua kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepadaku, ya Allah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya sekedar di lisan mengucapkan alhamdulillah.
Lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk selalu ingat kepada Allah dan menjadikan semua kenikmatan yang kita miliki ini, yang kita rasakan ini, di jalan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah SAW ingin menggapai predikat sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ternyata Nabi SAW sampai memperpanjang salatnya dan bengkak kedua kakinya. Dan Nabi SAW mewasiatkan kita semua untuk membaca doa di setiap penghujung salat kita. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Tidak mungkin kita itu meminta pertolongan kepada Allah sesuatu yang tidak besar atau tidak luar biasa. Tapi Nabi menganjurkan kita, menuntun kita untuk membaca doa ini di setiap penghujung salat kita. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, memperindah ibadahku untuk Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi yang sekaligus raja. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya ayahanda beliau Nabi Dawud alaihi salam, nabi yang juga raja. Dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah bentuk kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara raja-raja yang pernah ada di muka bumi ini. Mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin. Kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun di antara manusia. Bukan hanya dari kalangan manusia prajuritnya. Prajurit dan pengikutnya juga adalah seluruh hewan. Hewan di daratan, di lautan, di udara. Semua adalah prajurit Nabi Sulaiman. Dari mulai sekecil semut, sampai yang besar-besar mungkin gajah dan yang lain. Bahkan semua jin, kulla banna'in wa ghawwas. Kerajaan Nabi Sulaiman itu bahkan sampai menguasai alam jin. Jin yang ahli membangun, jin yang ahli menyelam, semuanya adalah prajurit Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Sulaiman juga menguasai angin. Sebagai kendaraan tercepat yang pernah ada di muka bumi ini, dan tidak ada yang lain selain Nabi Sulaiman memilikinya. Tapi tahukah kita apa yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Hadza min fadli Rabbi. Semua yang aku miliki ini semuanya adalah karunia dari Rabbku. Ini milik Allah. Kalau Allah sampai kepada aku, itu adalah karunia yang dititipkan saja. Liya beluani. Allah mengujiku. Aashkuru am akfur. Maka ketika seseorang mencapai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, agar aku bisa bersyukur kepada Engkau atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menukilkan perkataan Masruq, seorang tabi'in. Beliau berkata, idza balaghtal arba'in fakhudh hidraka. Jika engkau sudah mencapai 40 tahun, ambil kewaspadaanmu. Kau sudah masuk kepada usia di mana kau akan perlahan akan mengalami degradasi penurunan. Benar kita kemudian memiliki cita-cita, idealisme, harapan, asa pada anak-anak kita, tapi kita juga tidak boleh lupa pada kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam ayat ini. Ada kewajiban untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Cukupkan kelalaian kita, sudah yang kemarin sudah lalai. Kalau dalam siklus 1 bulan, 10 hari terlewatkan, ada kesedihan, ya Allah, jangan-jangan yang kemarin belum selesai, belum sempurna, belum begini, belum begitu. Tidak diterima, tidak sesuai dengan tuntunan. Ada kekhawatiran dan pantas untuk kita cemaskan. Sambil kita berdoa, berhusnudzon kepada Allah, berharap, meminta.
Karenanya tatkala diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ayat yang menggambarkan bagaimana hamba-hamba yang beriman mereka takut. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa mereka takut? Mereka kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Apakah mereka mencampur adukan kebaikan mereka, kesalihan mereka dengan mencuri, minum khamr, berzina atau yang lain? Kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang takut alla yutaqabbala minhum. Takut tidak diterima amal kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita untuk cemas. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba yang selalu bersyukur. Tidak berhenti dengan syukur diucapkan di lisan saja, tapi semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kita jadikan sebagai mediasi, atau sebagai media untuk meningkatkan kesalihan kita di jalan ayya wa ala walidayya. Kenikmatan itu engkau berikan kepadaku ya Allah, dan engkau juga berikan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah. Ini mengingatkannya kembali kepada orang tuanya. Disebutkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir dalam memaknai ayat ini, di antara hikmah disebutkannya an'amta alayya wa ala waliday, nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, jadikan aku bersyukur. Kata para tafsir, kata para ulama tafsir, boleh jadi diingatkannya seseorang terhadap orang tuanya di usianya yang sudah senja 40 tahun lebih itu, kalau kedua orang tuanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga dia bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya yang mungkin dahulu ada mengalami beberapa keterluputan dalam bersyukur. Subhanallah. Dan sekaligus dia mengingatkan sekiranya ada peluang untuk bisa menutup kesalahan itu, kedua orang tuanya masih hidup, maka hendaklah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan syukurnya kepada Allah adalah dengan baktinya kepada kedua orang tua. Dan subhanallah yang menarik, ada hadis yang sering diingatkan terutama di awal-awal Ramadan oleh para ustadz, oleh para khatib. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan amin, naik lagi, mengucapkan amin yang kedua, kemudian naik lagi, mengucapkan amin yang ketiga kalinya. Setelah Nabi SAW selesai, kemudian beliau ditanya oleh para sahabatnya, duhai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Dan ternyata kata Nabi SAW, malaikat Jibril alaihi salam membawa doa dan beliau memintaku untuk mengaminkannya. Yang pertama adalah doa terhina dan meruginya seorang hamba yang dipertemukan dengan Ramadan, tapi kemudian Ramadan berlalu pergi sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi dia. Didoakan kerugian oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Faqultu amin, dan aku pun mengaminkan permintaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah raghima'an furajulin, terhina, rugi seseorang yang ternyata mendapatkan adraka abawaihi au ahadahuma falam yughfarlah. Dalam riwayat yang lain falam yadkhulil jannah. Orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satu atau dua-duanya, tapi kesempatan bakti yang ada ini tidak dia manfaatkan sehingga Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain dia tidak dimasuk surga melalui pintu bakti kepada orang tua. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sampai 40 atau menyambut usia 40, siklus yang akan kita lewati kalau kita menjadi keumuman usia umat Nabi 60 hingga 70 tahun, adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas semua nikmat.
Sudahi semua kelalaian ini, sudahi semua kekhilafan ini, sudahi cita-cita yang begitu tinggi menjulang. Sementara itu hanya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Realistis, fokus. Apa yang saya lakukan ini harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Aktivitas saya, pekerjaan saya, keseharian saya. Dan tinggalkan semua kemaksiatan. Yang mungkin punya praktek ribawi, yang mungkin berjudi, yang mungkin mencuri, yang mungkin ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Biasa, wal'iyadzubillah, menonton film porno dan lain sebagainya. Tinggalkan itu. Ada ayat yang mencambuk kewaspadaan kita ini. Maka kemudian dia meminta wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, anugerahkan pula kepadaku untuk bisa beramal salih yang engkau ridhai. Jadi minta bersyukur yang pertama, yang kedua minta amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal salih itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, bila terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Ikhlas, tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, fokuskan ini. Ucapan kita, keyakinan kita, amal perbuatan kita sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan murnikan tujuannya adalah untuk meraih ridha dari Allah, diberikan balasan pahala hanya olehnya. An a'mala salihan tarda, yang kau ridhai ya Allah. Dua. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak keturunanku. Masya Allah. Jadi kalau kita berposisi sebagai orang tua, kita melihat anak-anak kita punya harapan ini, punya harapan itu, usahakan ini, usahakan itu, sekolahkan ini, sekolahkan itu, program ini, program itu diikutkan untuk anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita jadi saleh, itu tidak salah. Dan itu bahkan Allah Subhanahu wa taala tuntunkan dalam ayat ini menjadi bagian dari doa kita. Aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, salihkan untukku anak-anakku. Jadikan mereka semua anak salih dan salihah. Tapi ingat, kita juga adalah anak-anak buat kedua orang tua kita. Dalam siklus waktu perjalanan hidup kita ini, kita bukan hanya sekedar menjadi orang tua tiba-tiba sudah jadi umur 30, 40 dan seterusnya. Kita juga adalah anak-anak bagi kedua orang tua kita sampai pun kalau kita sudah berusia 60 tahun. Kita adalah anak-anak bagi kedua orang tua kita. Maka selayaknya kita meminta, mengharapkan dari anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, demikianlah semestinya kita juga menjadi anak yang salih dan salihah untuk kedua orang tua kita. Kemudian itu yang ketiga ya, bersyukur, beramal salih yang diridhai oleh Allah, berdoa meminta kesalihan bagi anak-anak. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Yang keempat, meminta agar diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ditutup aib kesalahannya, digugurkan catatan-catatan kemaksiatannya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat. Mari kita perbanyak taubat. Apalagi kita berada di bulan mulia ini. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Titikkan air mata. Di tengah keheningan yang lain tidur, kita cari tempat yang sunyi, berdua bersama Allah Subhanahu wa taala saja. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Banyak kelalaian hamba, banyak kekeliruan hamba. Banyak dosa-dosa hamba yang hamba ingat, yang hamba tidak ingat, yang hamba sengaja, yang hamba tidak sengaja. Bahkan mungkin dosa kita kepada istri kita banyak, dosa kita kepada suami kita banyak, dosa kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita juga banyak. Barangkali sering tidak kita sadari kita memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita menjadi jariah, tapi jariah yang negatif. Banyak kelalaian kita, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan sungguh aku berserah diri kepada Engkau ya Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahi kelalaian kita.
Sudah ifoya-foya kita. Ada hal yang lebih penting untuk kita persiapkan. Jangan-jangan kita tidak sampai 60 tahun. Dan kalaulah kita belum menyambut 40 tahun yang disebutkan dalam ayat ini, maka kita persiapkan dari sekarang. Perbaiki lifestyle kita ini. Kita perbaiki. Agar kita bisa menjadi hamba yang salih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik pada ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah." Mereka yang seperti itu, yang tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas dirinya, atas diri kedua orang tuanya, beramal saleh yang Allah ridhai, berdoa memohon kesalihan anak cucunya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah dalam tuntunan agama Islam. Allah berfirman, mereka itulah yang kami menerima dari mereka kebaikan yang mereka kerjakan dan kami ampuni dosa-dosa mereka fi ashabil jannah, bersama para penghuni surga yang lainnya. Allahu Akbar. Itulah cita-cita kita, ingin masuk surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Itulah janji kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata doa itu serupa dengan doa yang disebutkan oleh Allah pada ayat 15 surat Al-Ahqaf, juga disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam pada surat An-Naml ayat 15. Ya, nanti lihat ayat-ayat sebelumnya. Tatkala Nabi Sulaiman bersama segenap bala tentaranya, ya, sedang berjalan menuju sebuah tempat, kemudian mereka akan melewati lembah semut. Kemudian salah satu di antara seekor semut terdengar ucapannya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah mendengar bahasa semut. Ya. Maka semut itu berkata, "Wahai para semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah tinggal kalian. Jangan sampai tentara Nabi Sulaiman menginjak kalian sementara mereka tidak tahu ada kalian di bawah." Dari kemampuan Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah berikan kepadanya, bisa mendengar bahasa semut yang mengungkapkan hal demikian, Allah berfirman tentang hal itu, fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum. Min qawliha, dari ucapan seekor semut tadi. Wa qala, kemudian Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sama seperti yang disebutkan dalam ayat 15 surat Al-Ahqaf tadi. Dan ternyata pada ayat yang 15 surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menukilkan bahwa itu pula ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian ada tambahan di belakangnya pada surat An-Naml ayat 15, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu dalam golongan orang-orang yang salih. Allahu Akbar. Karenanya seperti tadi disebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan seorang tabi'in yang mulia Masruq, "Idza dakhaltal arba'in, idza balaghtal arba'in fakhudh hidrak." Jika engkau sudah sampai ke usia 40 tahun, maka ambil kewaspadaanmu. Imam Syaukani dalam menafsirkan ayat 15 surat Al-Ahqaf tadi, Imam Syaukani berkata, "Wa fi hadhil ayati dalilun." Dalam ayat ini terdapat petunjuk dalil ala annahu yanbaghi liman balagha umruhu arba'ina sanatan an yastakthira min hadhihi da'awat. Sepantasnya siapa saja yang telah mencapai menyambut usia 40 tahun, dia memperbanyak doa-doa ini. Allahu Akbar. Ya. Agar kita mengetahui seberapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kedua orang tua kita, dan kita mensyukurinya. Sehingga tatkala mungkin kita merasa kita ini sudah orang tua, kita mulai fokus kepada anak-anak kita, ya, kita ingat bahwa kita pun anak-anak bagi kedua orang tua kita dan ada kewajiban yang tetap berlaku bagi kita sekalian.
Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Malik berkata, Adraktu ahlal ilmi bi baladina, wa hum yatlubuna dunya wa yukhalituna nas, hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanatan, fa idza atat alaihim i'tazalun nas. Kata Imam Malik rahimahullah, aku mendapatkan para ulama di negeri kami. Jadi yang Imam Malik ingin soroti, yang beliau ungkapkan ini bukan tentang orang biasa. Ini orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Adraktu, kata Imam Malik, aku mendapatkan ahlal ilmi, para ahli ilmu, bi baladina, di negeri kami tinggal, wa hum yatlubuna dunya wa yukhalituna nas. Mungkin mereka ada kesibukan mencari dunia, mencari rizki, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Kemudian bergaul banyak dengan para manusia, hatta ya'tiya li ahadihim arba'ina sana, sampai ketika salah seorang di antara mereka usianya sudah masuk 40 tahun, fa idza atat alaihim i'tazalun nas, ketika sampai usia 40 mereka mulai meninggalkan interaksi dengan banyak manusia. Latihan sederhananya, kalau kita itu i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita menjauh dari interaksi bersama manusia. Karenanya Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif berkata, haqiqatul i'tikaf, hakikat i'tikaf itu adalah qat'ul alaiq anil khalaiq lil ittisal bil khaliq. Memutuskan berbagai komunikasi hubungan dengan sesama manusia untuk berkonsentrasi fokus menjalin hubungan baik dengan Allah Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Latihannya selama 10 tahun, 10 hari. Tapi kemudian kita jadikan ini sebagai hal yang implementatif, aplikatif dalam kehidupan kita. Apalagi kalau sudah mencapai 40 tahun, sudah mulai muncul uban di jambang kita, di rambut kita, di janggut kita. Mungkin juga di kumis kita sudah mulai bermunculan uban. Kita menyadari bahwa kulit kita semakin berkeriput, ada kantung mata yang semakin membesar, menghitam. Perut semakin besar mungkin, ya, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi reminder bagi kita. Cepat waktu berlalu. Secepat 10 hari yang sudah mendahului kita dari Ramadan ini, secepat itu pula usia kita berlalu. Semoga 10 hari dalam 1 bulan menjadi madrasah buat kita, bahwa usia kita juga akan berlalu dan berputar begitu cepat. Yang belum usia 40, persiapan. Yang sudah 40 atau lebih daripada itu, ayo kita tingkatkan persiapan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa kita hindari. Meskipun kita berkata kita belum siap untuk meninggal dunia, kita belum mau meninggal dunia, justru kadang-kadang kita dijemput oleh ajal dalam keadaan kita tidak membayangkan sedikit pun bahwa kita meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur semua kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Semoga menjadi reminder yang bermanfaat bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, agar 10 hari yang terlewatkan dalam perjalanan 1 bulan ini, untuk kita introspeksi, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kita pada siklus yang lebih panjang lagi. Dalam usia 60, 70 tahun, kalau sudah 40, maka sudah saatnya kita merubah dengan sebaik mungkin, persiapan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya sebagai amal yang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikukuhkan, ditetapkan, diteguhkan di atas istiqamah menjalankan tuntunan agama Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita tiba. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi. Wallahu waliyut taufiq wa huwa ahkamul hakimin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Taib untuk ayah dan bunda, sekarang kami
kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika Mari, ingin mari, bertanya, mari. dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jika ingin bertanya di lewat kolom chat, boleh. Baik Ustadz, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Akhi, barakallahu fik. Suara antum sangat kecil, terdengar jauh, akhi. Afwan Ustadz. Ustadz Afwan, di sini ada pertanyaan dari Kak Eka. Apa makna dan bagaimana maksudnya dari perkataan efek dosa akan terasa setelah 40 tahun? Diulangi. Apa makna dan bagaimana maksudnya dari perkataan efek dosa akan terasa setelah 40 tahun? Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ini perkataan seorang ulama? Ini Tidak sepertinya harus selalu terasa. Hmm. Tafadhol, Ustaz Afwan. Seperti sepertinya apa, akhi? Ini pertanyaan dari Kak Eka, Ustaz Afwan. Iya. A'lam, saya belum pernah dengar perkataan itu dari ulama ussalaf, tapi tidak sepenuhnya benar karena boleh jadi seseorang melakukan dosa sebelum 40 tahun dan dia merasakan dampak negatifnya sebelum 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan efek-efek negatif kepada dosa dan itu tidak harus sampai ditunda hingga berusia 40 tahun. Jadi perkataan tersebut wallahu taala a'lam seakan-akan mengisyaratkan efek negatif dari sebuah dosa itu baru akan terasa di usia 40 tahun. Belum tentu. Boleh jadi terasa sebelum itu. Ya. Karenanya seseorang itu ketika sakit, ketika sedih, ketika letih, ketika merasakan gangguan dari orang lain atau mendapatkan musibah atau bahkan duri yang menancap di dirinya, itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Maka ketika seseorang itu berdosa, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman baginya dengan hal-hal tadi, dengan capek, dengan letih, dengan sakit, dengan gangguan, dengan kesedihan dan lain sebagainya. Dan itu tidak harus menunggu sampai usia 40 tahun. Tetapi disebutkannya 40 tahun sebagaimana tadi disebutkan wallahu taala a'lam karena usia 40 adalah usia kematangan akal seseorang, kematangan kepribadian seseorang. Karenanya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah rata-rata atau umumnya di usia 40 tahun. Meskipun ada sebagian kecil di antara para nabi yang disebutkan telah menjadi nabi di usia mereka masih fata, masih muda. Ya. Sebagaimana juga 40 tahun ini barangkali mengingatkan seseorang tentang flashback yang mungkin dia lupakan. Kalau seseorang sudah mencapai 40 tahun, mungkin dia seorang sudah merasa berkedudukan misalnya, sudah merasa berhasil misalnya, punya entah tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, jabatan yang nyaman, ketenaran yang nyaman misalnya. Berada pada titik-titik terbuai dan terlena, maka Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan reminder kepadanya, diingatkan dia. Karena usia usia manusia itu sama. Tidak ada yang kemudian dilahirkan tiba-tiba jadi 40 tahun. Dilahirkan dalam keadaan lemah, kemudian terus dia beranjak naik menjadi kuat. Tapi kuat ini kemudian tidak berhenti di situ, dia akan mengalami siklus penurunan. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai ketika ia mencapai usia mapan mulai dari 15 mungkin sampai 30 atau 33 sebagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama dan dari 30 atau 33 sampai ke 40 ya ada proses-proses kematangan. Kemudian setelah usia 40 itu Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk memperbanyak doa ini sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir kitab tafsirnya. Wallahu taala alam. Taib, dipersilakan untuk ayah dan bunda jika masih ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi Ustadz?
Afwan, dari Ibu Rizfi Aditya. Afwan Ustadz, tadi disebutkan bahwa setelah usia 40 tahun, kurangilah interaksi dengan manusia, fokus mendekat kepada Allah. Boleh dijelaskan lebih jelas interaksi-interaksi apa saja yang perlu dikurangi dan dihindari? Jazakallah khair Ustadz. Interaksi yang berlebihan. Interaksi yang berlebihan dari kebutuhan kita kurangi. Ya. Mohon maaf, mungkin kita kadang-kadang punya grup-grup yang berlebihan, kurangi. Termasuk kita mungkin punya komunitas-komunitas hobi, komunitas ini, komunitas itu, kurangi. Mengurangi di sini silakan dengan teknis-teknis yang semestinya proporsional, ya, dan tetap syar'i. Bukan berarti kita tidak menjalin komunikasi, bukan. Komunikasi silakan berjalan, tetapi kurangi. Dan itulah yang disebutkan tadi oleh Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imamul Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Malik berkata, kami dahulu mendapatkan para ulama di zaman kami, di negeri kami tinggal. Kami mendapatkan mereka. Kalau sudah mencapai 40 tahun, mereka mulai mengurangi i'tazalun nas. Mereka meninggalkan, artinya meninggalkan itu mengurangi interaksi tersebut. Kemudian banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lebih banyak karena mempersiapkan diri menyambut batasan umum usia umat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu 60 atau 70 tahun. Wallahu a'lam. Baik, ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Kak Firdaus. Afwan Ustadz, izin bertanya, sudah diketahui jika engkau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hidupmu akan bahagia. Tetapi sering Anda dengar bahwa dunia ini adalah tempatnya bersusah payah. Pertanyaannya, apakah korelasi antara keduanya? Syukron. Barakallahu fikum. Bahagia itu tidak harus selalu dalam keadaan tidak teruji. Bahagia itu tidak harus dalam keadaan tidak sakit dan lain sebagainya. Ya, kita lihat bahwa para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya besar-besar, berat-berat. Nabi Nuh diuji, Nabi Nuh alaihi salam diuji, Nabi Ibrahim alaihi salam diusir, dimusuhi oleh ayahnya sendiri, dibakar, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, berkhitan di usianya 70 atau 80 tahun. Ini ujian-ujian berat. Ya. Jadi artinya bahagia itu karena seseorang dengan tunduk patuh kepada Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun itu berat, dia rasakan bahagia. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Inna fid dunya jannatan man lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini sebetulnya sudah ada surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga di dunia, dia tidak akan pernah masuk dalam surga di akhirat. Apa yang dimaksud dengan surga dunia yang disebutkan di sini? Yang dimaksud adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah itu berat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu di oleh hal-hal yang menyenangkan syahwat, hawa nafsu. Jadi seorang yang tunduk kepada Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi SAW, dia pasti akan bahagia. Bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas dia dengan kebahagiaan, dengan balasan yang indah di akhirat sebagaimana yang dahulu dia amalkan. Jadi tidak kontradiktif antara hal ini, karena kebahagiaan itu tidak harus kemudian seseorang itu senang-senang, sorak-sorai, jingkrak-jingkrak misalnya, tidak harus begitu. Karenanya seorang mukmin ketika sampai pun dia diuji dengan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Karena dengan dia
diuji dengan sakit dan lain sebagainya, dia tetap merasakan kebahagiaan, dia bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa setiap ketetapan Allah itu adalah ujian baginya untuk setiap kejadian tersebut. In asabathu dharra'u sabara. Jika ia ditimpa dengan sesuatu yang berat, maka dia bersabar. Dzalika khairul lahu. Jadi dia tidak menggerutu, dia tidak menyalahkan takdir, dia tidak mengumpat misalnya, wal'iyadzubillah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz. Untuk ayah dan bunda, masih ada waktu untuk bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya dari ayah dan bunda semua? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang kita upayakan serta memberkahi sisa usia yang tersisa pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kita sayangi. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum saya tutup pas orang tua hari ini, saya izin mengingatkan kembali untuk ayah dan ibu, silahkan bisa mengisi link konfirmasi kehadiran, dan insya Allah akan diinfokan kembali oleh admin untuk jadwal kelas orang tua berikutnya. Baik, jazakumullah khair untuk ayah dan bunda atas partisipasi pada hari ini. Kita tutup kajian pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا